Berita terbaru dari Danpio Channel. Kisah Siti ex TKW Taiwan yang asuh anak majikan bantah dibantu Jerian. Belakangan ini, seorang mantan tenaga kerja wanita atau TKW bernama Siti Aisyah ramai dibicarakan. Ia membawa anak majikannya ke Indonesia selama 4 tahun. Anak tersebut adalah Sawang, bocah penyandang disabilitas yang menjalani kehidupan sulit. Siti Aisyah menghabiskan waktu selama 6 tahun untuk merawat Sawang di Taiwan. Pada akhirnya, Siti terpaksa harus pulang lantaran anak-anaknya yang masih kecil membutuhkannya di Indonesia. Ia pun harus memutus kontrak dengan sang majikan. Sebelum Siti pergi, ayah Sawang sudah mencari banyak orang sebagai pengasuh anaknya. Namun hanya Siti yang mampu merawat Sawang. Ia pun meminta Siti untuk pulang dengan membawa Sawang. Waktu 3 bulan mau habis kontrak saya, bilang ke bos nggak bisa balik lagi. Anak-anak saya masih kecil waktu itu. Terus dia berusaha untuk mencari pengganti saya. Itu bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi banyak. Dia, Sawang, bukan tambah baik, tapi malah drop. Cerita Siti di acara FYP dikutip dari kanal YouTube Trans Official. Dia terus berusaha mencari panti asuhan. Selalu ditolak, sudah nggak ada jalan lagi. Dia bilang, bagaimana kalau dirawat sama kamu aja? Saya lebih percaya sama kamu, ujarnya. Siti kemudian pulang ke Indonesia dengan membawa anak majikannya. Ia merawat Sawang hingga 4 tahun. Selama merawat Sawang, banyak rumor menyebutkan bahwa Siti mendapatkan uang miliaran rupiah dari sang majikan. Namun faktanya, Siti hanya mendapat gaji standar. Ia bahkan tidak lagi mendapatkannya lantaran sang majikan diketahui sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Nggak mungkin, tidak ada. Ya, gaji saja itu juga awal 2 tahun saja. Kalau mau kita hitung, di sini kan saya nggak pernah bicara dengan masalah uang. Tapi ada statement kayak gitu ya, sakit banget, ucap Siti. Tak hanya itu, beredar pula gosip mengenai bintang Meteor Garden, Jerian, yang ikut membiayai Siti dalam merawat Sawang. Meski masih sempat digaji oleh majikan, uang yang diberikan ayah Sawang tak bisa sepenuhnya memenuhi biaya perawatan sang putra yang berkebutuhan khusus. Hal itu cukup merepotkan Siti. Kadang 5 juta, kadang 10 juta, terus 20. Pernah, tapi cuma 2 kali. Segitu 2 tahun. Perawatan dia aja sudah berapa dalam sebulan. Susu, pampers, ke dokter berobat, suntik sebulan sekali, kata Faisal Soh, tokoh relawan Taiwan yang memviralkan kasus Siti dan Sawang. Kemarin pas Siti racing, sudah waktunya ke rumah sakit. Tapi nggak ada biaya. Bahkan Mbak Siti sampai gadai mobil buat bawa dia ke dokter. Dia setiap bulan harus ke dokter dan suntik karena kejang-kejang, lanjutnya. Sejak ayah Sawang meninggal dunia, Siti tak pernah lagi mendapatkan gaji. Namun ia tetap merawat Sawang atas dasar sukarela dan kasih sayang. Selama papanya ada, biaya dan gaji Mbak Siti masih dipenuhi. Setelah berpulang sudah stop lah di sana itu, ungkap Faisal. Selain dituding menerima uang miliaran rupiah dari ayah Sawang, Siti juga disebut mendapatkan uang dari Jerian, bintang serial Meteor Garden itu. Digosipkan ikut memberi uang sebagai bantuan merawat Sawang. Namun, lagi-lagi Siti membantahnya. Kini setelah merawat Sawang selama 4 tahun, Siti harus berpisah dengan bocah itu. Sawang terpaksa dideportasi karena sudah menyalahi batas tinggal di negara lain.
Sawang ada paspor, tapi dia datang pakai visa visitor. Nah, itu cuma berlaku 1 bulan, sisanya ia nggak diperpanjang. Jadi si Sawang overstay. Tapi bukan karena disengaja, tapi karena Siti tidak ngerti. TKI ini memang nggak ngerti, papar Faisal. Selain ketidaktahuan Siti mengenai visa Sawang, ia juga tidak tega melepas bocah itu pergi karena sudah ditelantarkan oleh keluarga usai ayahnya meninggal. Semua tindakan Sawang di rumah sakit saya kirim ke kakak dan ibunya, tapi nggak direspon. Saya telepon malah di reject, kemudian saya diblokir, cerita Siti. Namun setelah kasusnya viral, Faisal mengatakan bahwa deportasi Sawang akan dicabut. Meski harus kembali ke Taiwan, bocah itu masih bisa berkunjung ke Indonesia suatu hari nanti. Tadinya harus dideportasi, tapi karena mengambil perhatian banyak masyarakat, pihak imigrasi Karawang sudah bikin laporan ke pusat. Katanya deportasi ini dihapus, blacklistnya juga dihapus. Jadi Sawang bisa kembali ke Indonesia sewaktu-waktu nantinya, kata Faisal. Karena faktor kemanusiaan, lalu karena sakitnya, ia sebenarnya tidak ingin overstay. Tapi karena dia nggak ngerti dia siapa, dari mana, imbuhnya. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Dukung terus channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.